Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismul isyarah. Ismul isyarah atau dalam bahasa Indonesianya kata tunjuk. Ya, ismul isyarati, kata tunjuk. Apa itu kata tunjuk? Pengertiannya adalah huwa ismun yu'ayyinu madlulahu ta'yina maqrunin bi isyaratin. Ini masuk dengan isim isyarah, pengertiannya adalah suatu isim, ya, kata benda, yu'ayyin, yang menentukan, madlulahu, madlulnya. Madlul artinya suatu yang ditunjuk. Tadi kita katakan isim isyarah artinya kata tunjuk. Pengertiannya adalah ismun, suatu kata, yu'ayyin, yang menentukan, madlulahu, objeknya. Ya, kalau kita mengatakan haza kitabun, maka kitabun itu adalah madlulnya. Maka ketika kita sedang menyebutkan haza kitabun, kita tambahkan haza di depannya, itu berarti kita sedang mentakyin, kita sedang menentukan, menyempitkan pembahasannya. Ta'yina makrunin bi isyarah, dengan penentuan yang disertai dengan isyarah, dengan kata tunjuk. Ketika Anda mengatakan haza kitabun, nah, ini adalah buku. Nah, kemudian ada yang mengatakan hadza qalamun, salah. Ya, berarti itu dia keluar dari ta'yin yang kita sebutkan. Kalau kita mengatakan ini hadza kitabun, kemudian orang lain membantahnya, la hadza qalamun, salah. Ya, salah. Kenapa? Karena kita sudah mentakyin benda tersebut. Di hadapan kita ada banyak benda, tapi kita tentukan satu benda ini dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ismul isyarah. Itulah fungsinya, untuk menunjukkan satu benda dari sekian banyak benda yang ada. Taib. Kemudian isim isyarah itu dibagi berdasarkan madlulnya, berdasarkan objeknya menjadi 5 bagian. Yang pertama al-mufrad al-mudzakkar, ini berdasarkan jumlah bendanya. Jadi dalam bahasa Arab, bendanya 1, 2, 3 itu beda kata tunjuk yang digunakan. Kalau 1 kata tunjuknya apa, kalau 2 apa. Begitu juga nanti kalau dia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, mudzakkar atau muannasnya. Kalau mudzakkar, apa kata isim isyarahnya, kalau muannas apa isim isyarahnya, masing-masing berbeda nantinya. Kita lihat yang pertama al-mufrad al-mudzakkar, tunggal dan laki-laki. Za at-talibu mujtahidun wa khaluqun. Perhatikan za. Nah, kok za saja? Kenapa nggak dikatakan haza? Karena huruf ha dalam kata haza itu dinamakan huruf tanbih. Maka dia bukan termasuk isim isyarah. Nah, isim isyarahnya itu hanya za saja sebenarnya. Ya, hanya saja. Nah, kita sering dengarnya haza. Jadi kalau kita mau lebih terperinci lagi, ha itu harfut tanbih, za itu ismul isyarah. Ismul isyarah untuk mufrad yang mudzakkar. Maka karena di sini mufrad, talibun satu siswa, mudzakkar dia laki-laki, maka digunakan za. Atau kita katakan haza. Mujtahidun artinya sungguh-sungguh, khaluqun memiliki akhlak yang mulia. Kemudian bagaimana kalau benda yang kita tunjuk satu dan muannas? Al-mufrad al-muannas, kata-katakan ti al-muslimatu muhazzabatun. Nah, ti al-muslimatu muhazzabatun. Ti ini sama dengan hadhihi, ya, sama dengan hadhihi. Jadi ti hadhihi. Mungkin yang paling masyhur yang kita sering dengar hadhihi, ya, tapi ti itu juga ada. Ya, ti atau hati, ya, ti atau hati. Ini bukan hati, ya, bukan hati yang isim fiil, ya, bukan. Ini hati. Al-mufrad al-muannas, jadi sama dengan hadihi. Ti al-muslimatu muhazzabatun. Muhazzabatun artinya berakhlak, terdidik. Kemudian al-musanna al-mudzakkar. Musanna benda double, mudzakkar dan laki-laki. Kalau bendanya double dan laki-laki, kata tunjuk yang pas apa? Kata tunjuknya zani atau hadzani. Contohnya di sini at-talibani, 2 siswa, mujtahidani. Kemudian al-musanna al-muannas. Bagaimana kalau double dan perempuan? Kalau tadi kan double laki-laki, sekarang double perempuan. Kalau double perempuan kita katakan tani. Nah, dari kata hatani. Tani al-muslimatani. Al-muslimatani artinya 2 orang perempuan muslimah. Muhazzabatani. Sekarang bagaimana kalau jamak? Kalau jamak tidak dibedakan mudzakkar atau muannasnya. Entah dia jamak mudzakkar, jamak muannas, sama isim isyarahnya. Nah, yang membedakan nanti hanya di jaraknya saja. Nah, kita katakan ulai
at-tullabu mujtahiduna. Ulai. Ya, ulai itu isim isyarah buat kata at-tullab. At-tullab artinya para santri, jamak berarti. Ya, al-muslimuna, al-mu'minuna, al-muttaqun itu pakainya ulai. Nah, misalkan di ayat dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minun, al-mu'minun. Ya, al-mu'minun jamak, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan gunakan haulai. Haulai al-muslimatu muhadzabatun. Mereka para perempuan al-muslimat, muhadzabatun, al-mu'minat, kemudian al-muslimat, al-mu'minat dan seterusnya pakainya haula. Apa bedanya haula dan ulai atau ulaika atau haulaika? Sekarang kita lihat di bawah ini. Baik. Jadi nau itu artinya jenis. Kalau jenisnya mufrad mudzakkar, ringkasan dari yang di atas ya. Nah, ini jenisnya yang di bawah nih, ya, tabel ke bawah ini jenis. Jenis itu maksudnya jenis kelaminnya. Ya. Kemudian al-qarib, al-mutawasit, al-ba'id ini jaraknya. Al-qarib itu untuk yang dekat. Kemudian al-mutawasit pertengahan. Nah, berarti kalau maksudnya pertengahan relatif begitu. Ya, boleh untuk yang dekat atau yang jauh. Dan al-ba'id jauh. Baik. Jenis yang pertama mufrad mudzakkar, tunggal dan laki-laki. Kalau tunggal laki-laki kita gunakan za. Kalau dia dekat kita katakan hadza talibun. Kalau dia mutawasit, enggak jauh, enggak dekat, relatif berarti. Di situ kita gunakan zaka. Zaka talibun. Kalau dia jauh kita gunakan zalika. Berarti dekat jauh itu kan relatif, maka paling aman itu kita gunakan yang mutawasit sebenarnya, zaka. Nah, karena dia ada di pertengahan, bisa untuk dekat, bisa untuk jauh, dia zaka. Baik, kemudian mufrad muannas tunggal dan perempuan. Kita gunakan zihi atau hazihi atau ti atau hati. Boleh pakai dua-duanya. Itu kalau dekat, hazihi mudarrisatun. Kemudian kita kalau tengah kita gunakan tika. Ya, kita katakan hatika atau tika boleh, mutawasit itu. Kemudian tilka untuk yang jauh. Itu kalau mufrad muannas. Kemudian bagaimana itu kan tadi yang mufrad yang tunggal semua. Ini yang tunggal. Bagaimana kalau dia musanna sekarang? Ini dua-duanya untuk yang tunggal. Nah, sekarang kalau dia musanna artinya dua. Kalau dia dua muzakkar atau dua muannas tentu beda. Dua muzakkar kita katakan hadzani, ya, atau zani saja. Kemudian zanika untuk mutawasid, zanika untuk yang ba'id, sama berarti zanika mutawasid dan ba'id. Kemudian muannas, kalau musanna muannas kita gunakan hatani. Mutawasidnya tanika, baitnya juga tanika, sama. Dan jamak di sini mudzakkar atau muannas sama saja ya, mudzakkar dan muannas tidak ada bedanya. Kalau qarib itu ulai, mutawasid juga ulai, bukan ulai ya, ulai. Wawunya di sini maktub yuktab wala yuntaq. Tertulis tapi tidak diucapkan. Mutawasid juga ulai, baitnya ulaika. Ya, bedanya ada tambahan ka. Jadi ulaika itu untuk yang ba'id jamak laki-laki ataupun perempuan. Itu semua tadi berdasarkan jenis kelamin mudzakkar muannas dan berdasarkan jumlahnya. Sekarang kalau berdasarkan al-makan, berdasarkan tempatnya. Ya, ini lebih umum lagi dari isim isyarah yang kita sebutkan tadi. Contohnya huna dan hahuna. Huna artinya di sini. Kalau hadza artinya ini. Nah, ngerti bedanya ya. Kalau huna artinya di sini, kalau haza artinya ini. Begitu juga hahuna. Huna dan hahuna artinya sama. Kemudian mutawasid hunaka, kemudian ba'id hunalika. Ya, banyak orang biasanya menggunakan hunaka untuk jauh, huna untuk dekat. Kurang tepat sebenarnya. Ya, jadi hunaka itu untuk mutawasid pertengahan. Kalau hunalika itu baru yang jauh. Misalkan di surat Al-Kahfi dikatakan hunalikal walayatu lillahil haq. Hunalika al-walaya, jauh di situ. Maka gunakan hunalika. Baik.
Dan asmaul isyarati mabniyatun. Isim isyarah itu hukumnya mabni, yang tidak berubah-ubah harokatnya. Hadza ya hadza, sudah sampai kapanpun tidak akan berubah. Ma'ada al-musanna, kecuali al-musanna. Ya mufrad yang jamak itu dia mabni kecuali yang musanna. Fa innahu yu'rabu i'rabul musanna, karena dia di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna. Bagaimana i'rabnya musanna? Yurfa'u, fayurfa'u wa alamatu raf'ihi al-alif. Kalau dia marfu, maka marfunya dengan alif. Nah, misalkan hadzani, kita katakan hadzani talibani. Hadzani ismul isyarah mubtada'un mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Taib. Wa yunsabu wa yujarru wa alamatu nasbihi wa jarrihi al-ya, dan dia dimansubkan dan majrurkan juga. Nah, dimansubkan dan dimajrurkan, tanda nasabnya dan tanda jarnya adalah ya. Fataqulu zana wa zanika wa tana wa tanika raf'an. Nah, kalau dia marfu kita katakan hadzani. Dzani. Nah, zanika itu kalau dia zanika, kalau dia musanna. Untuk yang mutawasid kita katakan zanika, tanika untuk yang muannas, musanna muannas, tanika raf'an itu dalam kondisi marfu, zani talibani, dan seterusnya. Kemudian zaini wa zainika, zani marfu bil alif, wa zanika juga begitu, tani juga, wa tanika juga marfu bil alif. Tapi kalau zaini wa zainika itu marfu mansub atau majrur dengan ya, sebagaimana isim musanna biasa. Jaa talibani, ra'aitu talibaini, marartu bi talibaini. Jaa hadza ra'aitu jaa hadzani ra'aitu hadzaini wa marartu bi hadzaini. Baik. Wal ismul muhalla bi al ba'da ismil isyarati yu'rabu ghaliban badalan. Ini kaidahnya. Kalau ada isim al muhalla bi al yang dihiasi dengan alif lam ba'da ismil isyarah, setelah adanya isim isyarah, yu'rabu ghaliban badalan, maka dia di-i'rab sebagai badal ghaliban biasanya. Nah, itu kaidahnya. Kalau ada isim ma'rifah pakai alif lam, sebelumnya dia ada isim isyarah, maka dia biasanya badal. Misalkan zalikal kitabu. Zalikal kitabu, maka al-kitabu sebagai badal. Yatsba'u al-mubdal minhu. Kalau badal namanya badal ada mubdal minhunya. Apa mubdal minhunya kalau menggunakan isim isyarah? Ya isim isyarah tadi, wa huwa ismul isyarah bihasabi mauqi'ihi, tergantung kepada kondisinya atau posisi dari isim isyarah tadi. Misalkan kalau kita katakan qara'tu hadzal kitaba, nah maka di situ al kitaba badal, kemudian mubdal minhunya hadza. Nah, dihukumi mansub di situ. Taib. Amma ismul isyarah lil makan, adapun kata tunjuk untuk tempat, huna fa mabniyun ala sukun, maka dia selalu mabni ala sukun. Huna mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah, dia mansub karena posisinya sebagai maknanya adalah mana dzarfiyah, fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Walaupun dia mabni ala sukun tapi fi mahalli nasbin. Ingat ya, nasbin bukan karena maf'ulun bihi atau bukan karena apa di situ, tapi karena dia maknanya adalah makna dzarfiyah. Itu namanya mahalli nasbin ala dzarfiyah atau mansubun ala dzarfiyah. Baik. Kemudian kita lihat contoh-contoh i'rabnya di sini. Hadza hatipun. Hadza ismu isyaratin mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in dia karena hadza mabni. Kalau dia tidak mabni, nah, baru kita katakan marfu'un. Marfu'un itu lawannya fi mahalli raf'in ya. Marfu'un kelihatan tandanya, kalau fi mahalli raf'in tidak kelihatan tandanya. Hadza, mana domahnya di situ? Enggak ada. Mana tanda rafa'nya di situ? Enggak ada. Maka dia dikatakan fi mahalli raf'in. Hatipun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Di sini dia sebagai khabarnya. Baik. Dan zakal muallimu mahbubun, zaka ismu isyaratin mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Sama dengan yang tadi. Kemudian al muallimu karena ada alif lamnya maka dia sebagai badal. Beda dengan hatipun tadi enggak ada alif lamnya. Badal marfu' li'anna al-mubdal minhu zaka ismu isyarah marfu'un. Baik, kemudian mahbubun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mahbubun sebagai khabar. Kemudian hazani mujtahidani
Hadzani mubtada'un marfu'un bil alif li'annahu mulhaq bil musanna. Jadi isim isyarah buat musanna itu dihukumi mulhaq bil musanna. Insyaallah akan kita bahas di pembahasan musanna nanti itu. Kemudian huna al madrasatu, huna mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyyah. Al madrasatu mubtada' muakhar marfu'un bid dhammah. Jadi mubtada' muakhar i'rabnya kalau ada isim datang setelah huna maka dia i'rabnya mubtada' muakhar. Yang namanya mubtada' kan di awal, tapi dia di sini ditakhirkan karena apa? Karena didahului oleh dzarfiyah di sini, makna dzarfiyah. Seharusnya al madrasatu huna. Maka dia di sini huna al madrasatu berarti mubtada' muakhar. Baik. Itu sedikit pembahasan tentang ismul isyarah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya untuk pembahasan bab-bab yang lainnya. Kalau ada masukan ingin membahas bab apa, misal mau bahas musanna, bahas badal, bahas masdar, maf'ul mutlak, maf'ulun bihi dan seterusnya, silakan tulis di kolom komentar apa ya pembahasan yang sekiranya bagus untuk kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Baik, yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.